Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Programmer Pemula. Di sini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman web, yaitu mengenai struktur dasar HTML. Oke, langsung saja kita buka editornya. Jadi di sini editornya saya menggunakan editor Sublime Text 3. Kita close dulu. Jadi untuk struktur dasar HTML itu meliputi HTML, kemudian ada headnya, kemudian ada bodinya, kemudian ada tutup body, kemudian ada tutup HTML. Bagi yang belum tahu tentang HTML, HTML itu adalah skrip mendasar untuk membangun halaman web. HTML merupakan bahasa penanda atau markup pada dokumen teks. Bahasa markup dalam HTML menggunakan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Dan untuk perintah dalam HTML itu disebut dengan tag. Oke, sekarang kita coba untuk membuat sebuah struktur dasar pada HTML. Kita bisa klik file, kemudian new file. Kemudian kita bisa klik file lagi untuk menyimpan filenya, save. Di sini kalian bebas mau save di mana filenya. Di sini saya akan beri contoh untuk penyimpanan filenya. Saya coba simpan di local disk C. Kemudian di sini saya akan membuatkan sebuah folder, yaitu web pemula misalnya. Kemudian di dalam folder ini kita beri nama filenya latihan 1.html atau .html. Jadi untuk format file HTML itu dia menggunakan tipe datanya .html. Kemudian kita save filenya. Jadi dia akan namanya akan berubah menjadi latihan 1.html. Jadi untuk struktur dasar HTML itu sendiri itu diawali dengan perintah HTML, kemudian tutup. Kemudian kita buatkan penutup HTML-nya itu buka kurung, kemudian garis miring. Kalau di Sublime Text dia akan otomatis membuat penutupnya. Kemudian di dalam HTML ini itu ada yang namanya head. Kemudian kita buatkan untuk penutup headnya. Kemudian di bawah penutup headnya itu untuk pengisian datanya atau untuk tag-tag dalam HTML-nya nanti disimpan, itu disimpan di dalam perintah body seperti ini. Jadi ini merupakan struktur dasar pada HTML. Jadi ada HTML-nya, kemudian ada tutup HTML-nya, kemudian ada head-nya, kemudian ada bodinya, kemudian ada tutup bodinya. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai head. Head merupakan bagian awal dari struktur HTML. Penggunaan head ini bersifat opsional dalam HTML. Namun penggunaan head yang benar dapat meningkatkan kinerja dokumen HTML. Ada halaman browser. Jadi dia ada perintah titelnya di dalam head ini. Itu penulisannya seperti ini, title, kemudian menghubungkan antar dokumen, kemudian dapat menginformasikan kunci pencarian pada browser, kemudian dapat mengatur tampilan pada halaman web. Nah, saya kasih contoh. Untuk title sendiri itu berfungsi untuk memberikan judul pada halaman browser. Misalnya kita kasih nama latihan 1 pemrograman web.
Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya. Silakan cari file tempat kalian menyimpan atau men-save dokumennya tadi, dicek, kemudian web pemula, kemudian ini otomatis akan membuat file yang bernama latihan1.html. Coba kita jalankan filenya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi fungsi title di sini itu untuk mengganti judul pada halaman browser. Jadi yang dimaksud halaman browser itu yang ini, latihan 1 pemrograman web. Oke, kemudian untuk elemen bagian head itu tadi kita sudah pelajari mengenai title. Kemudian ada lagi untuk tag yang lain, itu ada yang namanya tag base seperti ini. Tag base, kemudian di sini bisa kita simpankan untuk URL-nya. Jadi contohnya dia seperti ini. Nah, gunanya tag base itu untuk menentukan basis URL pada sebuah dokumen. Kemudian ada lagi untuk di dalam headnya itu ada yang namanya tag link. Tag link seperti ini. Nah, tag link ini berguna untuk menghubungkan antar dokumen HTML. Kemudian ada lagi biasanya yang terakhir itu ada yang namanya tag meta. Tag meta itu sendiri untuk menginformasikan browser terkait keyword untuk search engine-nya, untuk menentukan deskripsi halaman, kemudian penulis dokumen, dan metadata lainnya. Nah, untuk link ini itu biasanya dihubungkan ke JavaScript atau ke CSS-nya. Itu bisa menggunakan perintah seperti ini. Kalau misalnya kita ingin hubungkan atau menghubungkan antar dokumen, yaitu misalnya kita ingin menghubungkan dokumen berupa CSS-nya, itu kita gunakan perintah seperti ini. Jadi kita gunakan perintah style untuk menghubungkan ke antar dokumen. Kemudian kalau kita ingin hubungkan ke dokumen, misalnya kita ingin hubungkan ke dokumen yang bertipe JavaScript, kita bisa gunakan perintah seperti ini, script. Jadi kalau untuk CSS-nya itu kita bisa gunakan perintah style tipe, kemudian tutup stylenya. Kemudian kalau untuk JavaScript-nya kita bisa gunakan perintah script, kemudian tutup script-nya. Kemudian di sini ada di dalam struktur dasar HTML ini ada yang namanya body. Body itu biasanya digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang akan dipublish pada halaman browser atau web page-nya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk body ini dia berisi, misalnya kita ingin mengganti warna pada halaman browser. Kalau teman-teman bisa lihat di sini untuk halaman browsernya itu berwarna putih polos. Nah, coba kita ganti dia berubah menjadi warna biru misalnya. Jadi untuk di bodinya, di dalam body sini kita bisa gunakan perintah bg color. Bg color, kemudian sama dengan, kemudian kita sebutkan warna yang ingin yang jadi penggantinya. Misalnya kita ingin ganti ke warna biru, kita bisa tuliskan dalam format tulisan bahasa Inggris itu blue. Kita save, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sekarang sudah berubah untuk warnanya. Kemudian kalau misalnya ingin mengganti latarnya itu
menjadi sebuah gambar misalnya. Di sini kalian harus menyiapkan satu gambar untuk menjadi background dari halaman web kalian. Misalnya di sini saya sudah sediakan satu gambar. Nama gambarnya itu atau nama file gambarnya yaitu cartoon.jpg atau JPG. Kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, jadi untuk mengganti background atau mengganti latarnya sebuah halaman web menggunakan gambar, kalian bisa gunakan perintah background. Jadi perintahnya ini background, kemudian kita tuliskan nama file gambarnya. Tadi nama file gambarnya cartoon.jpg. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita refresh. Oke, jadi dia sudah berubah menjadi background berupa gambar. Oke, sekarang sudah berhasil untuk mengganti backgroundnya menjadi gambar. Oke, silakan kalian praktekkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.